Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbil Wikaria. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu pelopor lestarinya berbagai macam permainan tradisional khas Sunda dan Nusantara, yaitu komunitas Hong. Komunitas Hong adalah sebuah tempat yang melestarikan dan mengelola budaya Sunda berupa permainan tradisional. Tempatnya terletak di Jalan Bukit Pakar Utara, nomor 26, Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kota Bandung. Anak-anak hingga orang dewasa dapat belajar dan memainkan berbagai permainan tradisional khas Nusantara, terutama permainan-permainan tradisional khas Sunda. Kata Hong sendiri mempunyai arti bertemu. Dengan memperkenalkan dan memainkan berbagai permainan tradisional, membuat komunitas Hong menjadi pelopor lestarinya berbagai permainan tradisional yang berasal dari budaya Sunda dan Nusantara. Itu kita sekitar tahun perencanaan itu tahun 2003, tapi kita dikenalkan ke masyarakat atau ke khalayak itu tahun 2005. Nah, tahun 2005 itu didirikan komunitas Hong. Nah, kenapa didirikan komunitas Hong itu didasari adalah kekhawatiran Kang Zaini. Beliau adalah pendiri komunitas Hong dan juga peneliti mainan di Indonesia. Nah, beliau merasa khawatir karena anak-anak sudah tidak memainkan lagi permainan tradisionalnya. Nah, akhirnya beliau itu karena senang dengan mainan, beliau meneliti dari mulai S1 sampai beliau menempuh doktoralnya di ITB. Itu beliau meneliti tentang permainan tradisional. Dari situ untuk mengaplikasikan hasil riset dan penelitian beliau mendirikan komunitas ini sebagai untuk melestarikan kembali mainan-permainan tradisional. Jadi orang bisa menikmati kembali permainan tradisional di komunitas Hong, seperti teman-teman mahasiswa yang mencari data tentang permainan, belajar tentang permainan, itu didirikanlah komunitas Hong seperti itu. Kalau permainannya tuh ada apa aja Pak? Kalau permainan sendiri cukup banyak ya, kayak yang sudah diteliti atau ditemukan oleh Kang Zaini ada sekitar 2.600 jenis permainan tradisional di seluruh Indonesia. Tapi khusus Jawa Barat atau Sunda itu ada sekitar kurang lebih 300 jenis permainan tradisional. Kalau contohnya seperti kayak gerang gitu kan, kalau misalkan kayak kucing sumput kalau di Sunda gitu ya, atau petak umpet gitu, ada boy-boyan dan lain sebagainya, masih banyak gitu. Yang paling populer nih. Nah, kalau yang paling populer yang mungkin sekarang masih orang-orang agak sedikit mengenal itu kayak egrang, terus kayak kelom batok atau kelom bambu gitu, terus gatrik, orang masih familiar dengan itu. Cuma seluruhnya orang-orang ini ya lupa, dan memang apalagi generasi anak-anak atau generasi milenial ini sudah tidak mengenal lagi permainan tradisional. Makanya ada komunitas ini ya untuk mengenalkan permainan tradisional kembali. Kalau permainan tradisional itu menurut Akang kenapa harus sangat dilestarikan? Ya, kalau menurut saya banyak faktor yang memang untuk mengajarkan anak-anak untuk menjelang masa dewasanya sebetulnya. Bagaimana di permainan tradisional itu anak-anak diajarkan empati, diajarkan kebersamaan, mereka dibiasakan sebetulnya. Jadi dibiarkan kejujuran gitu kan, harus mereka harus bergotong royong untuk bekerja sama. Karena akan anak-anak itu
sebetulnya mereka akan mencerna cepat ininya bagaimana kalau kita mengajarkannya ke mereka atau membiasakan ke mereka dengan permainan tradisional, ya akan masuk ya empatinya, lalu juga untuk melatih otak kiri otak kanannya dan lain sebagainya. Contohnya misalkan kayak permainan congklak, nah itu sebetulnya untuk mengajarkan anak untuk hidup bersosial, bagaimana mereka harus nabung di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, sisanya kemana dikelumbungkan. Nah, tapi mereka ada sisa, harus kemana, mereka harus membagikan ke orang lain. Itu salah satu mereka untuk hidup bersosial. Ada seperti injek-injek semut gitu, atau misalkan paciwit-ciwit lutung kalau di Sunda. Itu sebetulnya mereka mengajarkan empati, bagaimana ketika kita ada di bawah itu harus mencubit ya, dan ketika mereka harus naik ke atas, pasti kita berpikir harus coba kencang-kencangnya ya. Nah ketika dicoba kencang-kencangnya, otomatis yang ke bawah kencang rasanya kita juga. Nah itu bagaimana kalau kita menyakiti orang lain, kita juga akan merasakan sakit. Nah itu suatu hal contoh yang memang pembelajaran buat anak-anak. Sebetulnya anak-anak tidak tahu itu, tapi mereka dibiasakan itu akan ke bawah ke masa dewasanya. Jadi sebetulnya kayak misalkan untuk kepatuhan itu sebetulnya bukan harus diajarkan, tapi dibiasakan. Karena permainan tradisional mengajarkan kebiasaan atau habitation untuk anak-anak. Jadi ketika mereka menjelang dewasanya, oh kita harus jujur dan sebagainya, itu akan terbawa ke nanti dewasanya seperti itu. Dengan adanya komunitas Hong ini, kita dapat memperoleh wawasan sekaligus mengenal berbagai permainan tradisional yang pada akhirnya berimbas pada semakin lestari dan terjaganya permainan tradisional, utamanya permainan tradisional khas budaya Sunda di lingkungan masyarakat. Baiklah, mungkin sekian video ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.